Kedekatan itu penting. Oleh karena itu, untuk mengokohkan kedekatan, ya jangan sering gonta-ganti pasangan. Biarkan mantep kebersamaanmu. Tapi, meskipun sudah sering bersama, pastikan dasarnya cinta. Lah kalau cintanya tidak ada, untuk apa kebersamaan itu? Jadi ini dua nasihat yang mungkin agak berbeda. Yang satu jangan gonta-ganti, yang satu ganti saja. Ganti saja ketika apa? Tidak ada cinta di situ. Seperti pohon yang tumbuhnya di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika engkau mencintai seseorang dan menjalani seluruh hidup bersamanya, keintiman yang besar akan tumbuh dan cinta akan memberikan wawasan yang lebih dalam dan lebih dalam kepadamu. Tidak mungkin engkau terlalu sering ganti-ganti pasangan. Ibaratnya, jika engkau terus memindah-mindah pohon dari satu tempat ke tempat lain, lalu ke tempat lain, maka ia tidak akan pernah berakar dimanapun. Untuk menumbuhkan akar, pohon harus tetap berada di satu tempat. Kemudian akan lebih dalam, kemudian akan lebih kuat. Keintiman itu baik dan tetap dalam satu komitmen itu indah, tapi kebutuhan dasarnya tetap cinta. Jika pohon berakar di tempat yang hanya terdapat bebatuan dan pohon tersebut mati, maka lebih baik pohon tersebut ditebang. Jangan bersikeras bahwa harus tetap di satu tempat. Tetaplah setia pada kehidupan, singkirkan pohon itu karena pohon itu sekarang bertentangan dengan kehidupan. Ini ada dua nasihatnya. Kedekatan itu penting. Oleh karena itu, untuk mengokohkan kedekatan, ya jangan sering gonta-ganti pasangan. Biarkan mantep kebersamaanmu. Tapi, meskipun sudah sering bersama, pastikan dasarnya cinta. Lah kalau cintanya tidak ada, untuk apa kebersamaan itu? Jadi ini dua nasihat yang mungkin agak berbeda. Yang satu jangan gonta-ganti, yang satu ganti saja. Ganti saja ketika apa? Tidak ada cinta di situ. Seperti pohon yang tumbuhnya di atas batu. Ya dia akan mati. Kalau sudah mati ya ditebang saja. Ngapain mati-matian bertahan di situ? Nah ini dua aspek ini sama-sama benar, tergantung teman-teman nanti membaca dan menggunakannya secara pas untuk situasi teman-teman masing-masing. Kapan tidak mindah-mindah pohon, kapan menebang pohon. Karena jangan sampai keliru. Lagi-lagi dasarnya ya tetap cinta. Kalau cintanya tidak ada, ya ngapain? Baik. Nah, masih ada waktu sedikit, sekilas saja ya. Ini yang salah satu pandangan-pandangan beliau. Beliau nulis buku yang judulnya From Sex to Super Consciousness. Kata beliau begini, seks harus menjadi bagian dari kehidupan keagamaan Anda. Ia harus menjadi sesuatu yang sakral. Seks haruslah sesuatu yang tidak cabul, tidak pornografi. Jangan dikutuk, jangan ditindas, namun harus dihormati. Karena keberadaan kita lahir dari sana. Dia adalah sumber kehidupan kita. Mengutuk sumber kehidupan berarti mengutuk segalanya. Seks harus diangkat semakin tinggi hingga mencapai puncaknya, dan puncaknya adalah samadhi atau kesadaran super. Jadi ini ajaran ini ya kalau di Indo namanya tantra. Di Jawa zaman dulu ada teori-teori yang jenis tantra atau tantrisme. Jadi jalan spiritualnya antara lain ya melalui hubungan seksual. Ya kalau di kita Islam kan memang apapun aktivitas termasuk hubungan seksual kan juga sakral. Jangan sembarangan, jangan dibikin main-main.
Jadi justru kita harus naik kelas di situ. Bisa jadi bermakna ibadah, aktivitas itu. Selama ini kata Osho yang keliru di kita adalah memposisikan yang sakral kita maknai sebagai yang negatif. Terus di situ ada represi-represi yang kadang-kadang terus muncul karena ada represi, muncul anomali-anomali termasuk pornografi, seks bebas dan lain sebagainya. Jadi keprihatinan dia di situ. Makanya nanti di banyak uraiannya prosesnya harus seperti itu. Diawali dari passion, kemudian berkembang lebih tinggi jadi love, pada puncaknya ada compassion. Passion itu gairah, nafsu, kesenangan, kesukaan, itu passion. Jangan berhenti di passion. Kalian harus naik kelas pada love, cinta. Ini yang kemanusiaan tadi. Kalau bisa, ya kamu naiklah jadi compassion. Ini mirip yang pertama tadi loh. Kalau kita berhenti di yang pertama, kita berhenti di kebinatangan. Ayo naik kelas ke kemanusiaan. Kalau sudah masuk ke nilai kemanusiaan, tidak sekedar urusan hubungan seksual, tapi urusan cinta dan kebersamaan dengan segala nilainya. Kalau bisa yuk naik kelas ke level tertinggi compassion. Compassion itu kasih sayang. Kita yang menjelma dalam karakter cinta. Apa saja kita cintai. Ini rankingnya ya. Kalau kita hanya berhenti di passion, jangan kaget kalau kebersamaan kita tidak akan langgeng. Karena passion dan kesenangan itu durasinya pendek, ada batasnya. Love lebih luas, lebih langgeng. Compassion jauh lebih langgeng. Ini mungkin dengan pemaknaan kasar, kalau di bahasa Arab itu ada mahabbah, mawaddah, dan rohmah. Rohmah itu level compassion. Ketika cinta menjadi karakter dan mengimbas pada sekeliling kita. Ini cara memaknai aktivitas cinta ya. Nah, ini kritiknya Osho sebenarnya. Kita itu sering terus melakukan pengaturan-pengaturan represi yang pada akhirnya justru yaitu tadi, apapun itu, apakah itu seks, apakah itu makanan atau apapun, begitu ditolak, begitu yang punya otoritas berkata tidak, itu tidak boleh, itu salah, maka pikiran bawah sadar kita akan mulai fokus memikirkannya, membayangkannya, gimana cara mendapatkannya. Kita terus memproyeksikan diri ke situ, membuatnya tambah penting, tambah indah. Itu yang terjadi. Kalian dilarang-larang, awas loh ya, jangan buka situs-situs itu. Kalian tambah tertarik kan, nyari-nyari. 90% HP-nya yang ada di sini mungkin pernah dipakai buka itu. Itu karakternya pikiran kita. Ketika terlalu direpresi, justru dia penasaran. Wah, kayak kalian misalnya nanti kalau selesai ngaji, ini nggak usah dibuka ya, bawah meja ini jangan dilihat, tolong ya, semua saja itu. Oh, kamu tambah penasaran kan? Kamu tadinya nggak ingin nengok sama sekali. Begitu saya bilang begitu, kamu penasaran, ada apa kok nggak boleh dilihat. Nah, karakter pikiran begitu direpresi, justru dia tambah heboh. Wah, itu yang terjadi dengan seks, dengan makanan, kata Osho begitu. Ya saya banyak lah, saya punya pengalaman beberapa teman itu ya, awalnya sih anak soleh, pesantren, begitu kuliah punya pacar, wah lebih heboh daripada yang semula anak biasa-biasa. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin ada represi-represi yang dia anggap belenggu. Diam-diam bawah sadarnya menggambar sendiri itu. Sehingga ketika ada kesempatan meledak. Nah, kita harus hati-hati ya, strategi melarang, strategi untuk mencegah itu jangan sampai salah strategi sehingga justru bisa meledak belakangnya. Itu karakter bawah sadar manusia harus kita pelajari. Kadang-kadang dilarang itu terus kita lebih penasaran nyari strategi baru agar larangan itu. Kominfo itu memblokiri situs-situs itu sudah mungkin jutaan situs. Tapi hari ini diblokir 5, besok muncul 10.
Dan itu yang terjadi. Kalian kan juga begitu, ngerti wah cara nih pokoknya diblokir lo mas, oh ada begini pak caranya, itu ngerti terus. Itu karakternya pikiran. Oke ya, jadi penting nanti kita perhatikan aspek ini, termasuk ini kan penting untuk kita kan sering menyarankan pendidikan seks yang tepat, yang cocok, yaitu harus nyambung dengan pemahaman tentang psikologi, tentang karakter dan lain sebagainya. Tidak sekedar apa yang boleh, apa yang tidak bolehnya, yaitu pasti, cuma kan strategi pelarangannya juga harus pas. Nah, ini menarik. Ini saya kutipkan bantahannya Osho ya terhadap tuduhannya orang. Sering terjadi seperti ini. Kalau orang sudah tidak suka, Osho bilang begini, orang-orang yang menyebut saya guru seks, itu sebenarnya mereka lah yang terobsesi dengan seks. Saya tidak bicara tentang seks lebih dari yang saya bicarakan tentang meditasi, cinta, Tuhan, doa. Namun tampaknya tak seorang pun tertarik pada Tuhan, cinta, meditasi, doa. Begitu saya ngomong tentang seks, mereka langsung menyerbunya. Ya kan? Kalau sudah ngomong ke situ, itu kan semuanya tertarik. Kan kamu sering pakai istilah pemersatu bangsa. Nah ya, pokoknya kalau ada gitu-gitu pemersatu bangsanya itulah. Partai apa saja kamu milih 01, 02, kalau bagian itu kita kompak bersatu. Nah itu begitu ngomong itu langsung diserbu sama. Dan itu disindir oleh Osho. Dari 300 buku saya, hanya 1 buku yang membahas tentang seks. Dan itu pun tidak secara keseluruhan. Judul bukunya ya tadi, From Sex to Super Consciousness. Permulaannya memang berkaitan dengan seks, tapi pada akhirnya lebih dalam menuju kesadaran super, menuju samadhi. Nah, itulah buku yang telah menjangkau jutaan orang. Ini fenomena yang aneh. Buku-buku saya yang lain tidak menjangkau banyak orang. Hanya buku seks tadi, sehingga dia terus disebut guru seks. Tidak ada satupun orang Hindu, orang suci Zen, Mahatma di India yang belum membacanya. Buku itu telah didiskusikan, dikritik, dianalisis, dikomentari dengan segala cara yang mungkin. Banyak buku telah ditulis menentangnya. Seolah-olah hanya itulah satu-satunya buku yang saya tulis. Mengapa begitu banyak tekanan? Karena orang-orang terobsesi dengan seks, khususnya orang-orang beragama. Karena banyak represi-represi, tekanan-tekanan. Ya ini salah satu jawaban saja kalau ada yang tanya, Pak spiritualis kok fokus ke situ? Kalau dia bahas banyak, ini hanya salah satunya. Cuma ya itu tadi kan, yang bisa mempersatukan kita kan kalau sudah urusan itu. Fokus ngumpul di situ semua. Baik, ini bagian-bagian terakhir saya kutipkan ya beberapa. Sebenarnya kalimatnya menarik. Ketakutan terbesar di dunia adalah opini orang lain. Dan Osho orang yang sangat berani. Kata Osho, saat engkau tidak takut orang banyak, engkau bukan lagi seekor domba, engkau adalah singa. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah ada hidup sesudah mati. Pertanyaan sejati adalah apakah engkau sudah hidup sebelum kematianmu. Karena banyak orang yang sampai dia mati masih belum hidup yang sejati. Rasakan hidup dengan segala cara yang mungkin. Baik buruk, pahit manis, gelap terang, musim panas, musim dingin. Rasakan semua dualitas. Jangan takut dengan pengalaman, karena semakin banyak pengalaman yang engkau miliki, semakin dewasa dirimu. Terakhir, ini mungkin jadi pengingat kita era-era belakangan ini. Jika engkau tinggal bersama orang-orang tidak waras, menjadi waras adalah berbahaya. Ya, kalau hidup bersama orang gila, menjadi waras itu berbahaya. Jika engkau tinggal di rumah sakit jiwa, meskipun tidak gila, setidaknya berpura-puralah gila. Kalau tidak, orang-orang gila itu akan membunuhmu. Ya, kamu boleh tafsirkan kemanapun pernyataan ini pesan untuk hati-hati. Jangan-jangan banyak orang gila sekarang di sekeliling kita.
Kalau pengen selamat, pura-pura lah gila. Kalau kata Ronggo Warsito kan sebaliknya, amenangi zaman edan. Kalau kita mengalami zaman edan, ketika segalanya kacau, segalanya rusak, semoga kita tidak kehilangan diri kita. Jangan ikut-ikutan edan. Meskipun kalau kita ndak edan, ndak kebagian apa-apa. Jadi ini zaman yang serba membingungkan. Mau ikut edan, mosok kita milih hidup yang edan. Tapi kalau saya ndak edan, ndak kebagian apa-apa nanti. Itu kan membingungkan. Tapi pesannya Ronggo Warsito, apapun yang terjadi, tetap pilihlah hidup waras. Karena seenak-enaknya orang edan, tetap lebih enak waras. Maka penting bagi kita untuk eling lan waspada.